Pagi-pagi melihat Ria kebingungan. Kakak bilang Ria ingin berenang. Izinkan saya membawa renungan. Khawatir hilang, hati pun tenang. Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dan anak muda Katolik. Saya Julian Dwi Putra dari wilayah 9 akan membawakan renungan dengan dasar Injil Lukas 12 ayat 22 sampai dengan 24 mengenai hal tentang kekhawatiran. Ayat emas bagi saya dalam dasar Injil Lukas ini ialah tentang burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak memiliki gudang atau lumbu, namun tetap dicukupkan oleh Allah dan tidak berkekurangan. Demikian juga dengan kita yang diinginkan oleh Allah, bahwa kita tidak perlu merasa khawatir atas apa yang akan terjadi di hari esok dalam hidup kita, dan tidak perlu khawatir akan apa yang kita kenakan di hari esok dalam hidup kita. Begitu juga di masa ini, masa sulit pandemik ini, kita juga semakin didorong untuk memiliki rasa khawatir, untuk memiliki rasa keraguan atas iman kita, bahwa kita akan mengalami kekurangan dalam hidup kita. Tetapi kita di sini, di masa ini diuji oleh Tuhan, bahwa apakah kita mampu menguatkan iman kita untuk tidak khawatir. Ada sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin yang dihadapkan oleh sebuah kejadian dalam hidup mereka. Sebut saja seorang kaya si A dan seorang miskin si B. Pada suatu hari, tepatnya hari Minggu, si A dan si B mengikuti kegiatan ibadah gereja dan menghadiri gereja tersebut. Pada saat tiba si A di depan gereja, ia menemui seseorang yang meminta sumbangan untuk pembangunan panti asuhan di daerah. Si peminta sumbangan tersebut memberikan amplop dan A masuk ke dalam gereja dan mengikuti ibadah hingga selesai. Selanjutnya si B tiba di depan gereja dan bertemu dengan si peminta sumbangan, menerima amplop tersebut dan mengikuti ibadah juga hingga selesai. Setelah selesai ibadah, si A dan si B hendak keluar dari gereja untuk pulang dan berkegiatan dengan keluarga mereka masing-masing. Setibanya di depan pintu gereja, si A mengembalikan amplop yang diberikannya di pagi hari dengan kondisi tertutup rapat, tapi tidak ada berisi sejumlah uang apapun dalam amplop tersebut. Kemudian dilanjuti oleh si B, tiba di depan pintu dan mengembalikan amplop tersebut dengan kondisi tertutup rapat, dengan amplop yang terasa lebih tebal berisikan sejumlah uang untuk sumbangan tersebut. Dengan rasa penasaran, si A yang melihat kondisi apa yang dikenakan oleh si B, ia pun memberanikan diri untuk menghampiri si B dan bertanya kepada si B. "Halo Pak, mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Bapak benar yakin untuk memberikan sumbangan ini dengan amplop yang begitu tebal, Pak? Apakah Bapak tidak takut bahwa esok hari Bapak akan merasa kekurangan?" Kemudian si B pun menjawab, "Ya, saya yakin atas apa yang saya berikan kepada panti asuhan tersebut, karena jumlah uang tersebutlah yang ada di dalam isi dompet saya. Saya tidak khawatir akan apa yang saya akan hadapi hari esok,
karena saya yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya sendirian dalam kekhawatiran. Kemudian si A pun semakin bertanya-tanya atas apa yang disampaikan si B dan menanyakan kembali kepada si B. Lantas, dengan pekerjaan apa Bapak bisa begitu yakin bahwa Bapak tidak akan merasa kekurangan? Si B pun menjawab, pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk saya. Sehingga apapun yang saya kerjakan tetap membuat saya tidak khawatir atas apa yang saya akan kenakan dan atas apa yang saya akan hadapi di hari esok. Kemudian si A pun tertegun dengan jawaban itu dan memutuskan untuk pulang dan meninggalkan si B di rumah ibadah tersebut. Minggu berikutnya, si peminta sumbangan kembali hadir di dalam gereja tersebut dan melihat bahwa si A yang menghadiri ibadah itu membawa laptop dan terlihat sangat sibuk meskipun sedang menjalani ibadah. Dilanjuti, ia melihat si B dengan kondisi yang sama seperti minggu sebelumnya dan menghadiri ibadah tersebut hingga selesai. Setelah selesai ibadah, si pembawa sumbangan pun memberanikan diri untuk bertanya kepada si A dan si B di depan gereja. Dia bertanya kepada si A bahwa, Pak, bolehkah saya tahu kenapa Bapak tetap membawa laptop meskipun mengikuti ibadah? Kemudian si A pun menjawab, saya masih ada kerjaan. Saya menyempatkan waktu saya untuk beribadah, tapi saya tidak boleh meninggalkan pekerjaan saya. Kemudian si pembawa sumbangan pun melanjutkan pertanyaannya. Kenapa Bapak tetap bekerja? Bukankah dengan kondisi Bapak yang seperti ini, Bapak bisa menikmati pekerjaan Bapak? Si A pun meninggalkan pembawa sumbangan tersebut tanpa menjawab pertanyaan itu. Dan si pembawa sumbangan bertanya kepada si B, mengapa ia tetap sama seperti minggu sebelumnya? Si B pun menjawab, saya telah menuntaskan segala pekerjaan saya di hari kerja saya, dan saya memberikan waktu saya seutuhnya untuk Tuhan tanpa perlu merasa khawatir atas pekerjaan saya. Dari kisah yang kita dengarkan pada renungan ini, kita bisa melihat bahwa pekerjaan, pendapatan, makanan, pakaian, dan hal-hal yang mencukupkan kita dalam menjalani hidup seringkali membuat kita khawatir, kita takut bahwa kita tidak akan cukup. Tapi seperti apa yang dilakukan oleh si B, si orang miskin dalam perumpamaan itu, ia selalu mengandalkan Tuhan. Ia selalu mengimani bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan beliau, dan Tuhan akan selalu mencukupkan apabila kita manusia selalu mengandalkan Tuhan dan memberikan waktu kita seutuhnya untuk Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam dasar Injil pada renungan ini ialah kita anak muda Katolik yang dikasihi oleh Kristus, kekhawatiran ialah sifat manusiawi yang pasti dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani hidupnya. Tetapi janganlah pernah membiarkan kekhawatiran tersebut melunturkan, meragukan keimanan kita bahwa Tuhan akan memelihara kita dan mencukupkan setiap kebutuhan kita, seperti halnya burung gagak yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, dan tidak pernah memiliki gudang ataupun lumbung, tapi Tuhan tidak membiarkan burung gagak tersebut berkekurangan.
Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita hanya berdoa dan berserah kepada Tuhan, tetapi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Tapi jangan pernah membiarkan hal-hal tersebut menyibukkan kita dan melunturkan iman kita bahwa Tuhan yang mencukupkan kita. Bukan pekerjaan kita, bukan apapun yang kita lakukan, tapi Tuhan yang mencukupkan dan memelihara kita. Semoga renungan yang kita bisa dengar pada hari ini bisa berkenan di dalam hati kita masing-masing dan bisa kita terapkan dalam hidup kita, agar kiranya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi kita hidup dalam iman bahwa Tuhan selalu memelihara kita dan tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Untuk menutup renungan ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun kepada kita semua. Jalan-jalan naik Ducati, jangan lupa untuk bersua. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan memberkati. Amin.